Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tahapan-tahapan perhitungan dalam mendesain pondasi dangkal. Kami mengambil salah satu jenis pondasi dangkal, yaitu pondasi footplate. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dahulu yang terdiri dari 8 mahasiswa. Yang pertama, Muhammad Miftahul Huda dengan NPM 19035010018. Saya Raden Hafiz dengan NPM 19035010019. Saya David Ruiz, NPM 190350152. Saya Muhammad Agus Ilmi, NPM 190350159. Saya Gatin Nuri Adiani, NPM 190350 Saya Diki Kurniawan dengan NPM 190350190. Saya Novita Dwi Ramayati dengan NPM 190350198. Saya Pilandri Alvareta dengan NPM 19035010105. Baik, langsung saja kami jelaskan dahulu apa itu pondasi. Pengertian pondasi. Pondasi adalah bagian dari struktur bangunan yang berada paling bawah, yang berfungsi untuk menyalurkan beban bangunan di atasnya ke tanah dasar di bawahnya. Pondasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, pondasi dangkal, yaitu jika kedalaman pondasi kurang atau sama dengan lebar pondasi. D kurang dari sama dengan B. Dua, pondasi dalam, yaitu jika kedalaman pondasi dari muka tanah lebih dari 5 kali lebar pondasi, atau D kurang dari sama dengan 5 kali B. Pondasi dangkal biasanya digunakan untuk bangunan yang beratnya relatif tidak besar, yang biasanya disebut pondasi langsung atau split footing, yaitu dengan memperlebar bagian bawah dari kolom atau dinding bangunan, sehingga beban bangunan disebarkan atau split menjadi desakan yang lebih kecil daripada daya dukung tanah yang diizinkan. Dirumuskan menjadi A sama dengan P per A, yaitu luas pondasi, P sama dengan beban bangunan, dan theta adalah tegangan izin tanah. Pondasi dangkal menurut bentuk konstruksinya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pondasi menerus atau continuous footing. Yang kedua adalah pondasi telapak atau individual footing. Yang ketiga adalah pondasi kaki gabungan atau combined footing. Dan yang terakhir adalah pondasi plat atau mat footing atau rough footing. Pondasi dalam. Apa itu pondasi dalam? Pondasi dalam adalah pondasi yang biasanya dipasang pada kedalaman lebih dari 3 meter di bawah permukaan tanah. Pondasi dalam digunakan untuk mentransfer beban bangunan ke lapisan tanah yang lebih dalam, sehingga mencapai lapisan tanah yang mampu mendukung beban struktur yang ada di atasnya. Pondasi dalam jenisnya antara lain Berikut adalah jenis-jenis pondasi dalam. Yang pertama ada pondasi sumuran, yang kedua ada pondasi tiang pancang, dan yang ketiga ada pondasi profile. Berikut adalah penjelasan dari pondasi sumuran. Pondasi sumuran merupakan sebuah bentuk peralihan di antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Pondasi sumuran yang sangat tepat digunakan pada tanah kurang baik dan lapisan tanah kerasnya tidak terlalu dalam. Di antara dalaman 3-5 meter
Diameter sumuran biasanya antara 0,8 sampai 1 meter. Dan ada kemungkinan dalam satu bangunan diameternya berbeda-beda. Ini dikarenakan masing-masing kolom berbeda bebannya. Berikut adalah pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang digunakan apabila tanah yang berada di bawah dasar bangunan tidak mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan atau tanah yang daya dukungnya mencukupi untuk memikul berat bangunan dan seluruh beban yang bekerja berada pada lapisan yang sangat dalam dari permukaan tanah, yaitu lebih dari 8 meter. Fungsi dari pondasi tiang pancang adalah untuk meneruskan beban dari konstruksi di atasnya, superstruktur, ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam. Dalam pelaksanaan pemancangan pada umumnya, dipancangkan tegak lurus dalam tanah. Tetapi ada juga dipancangkan miring atau battle pile untuk dapat menahan gaya-gaya horizontal yang bekerja. Hal seperti ini sering digunakan pada konstruksi dermaga yang terjadi tekanan ke samping dari kapal dan perahu, sudut kemiringan yang dapat dicapai oleh tiang tergantung dari alat yang dipergunakan serta disesuaikan pula dengan perencanaannya. Berikut adalah pondasi porpile. Pondasi porpile fungsinya sama dengan pondasi dalam lainnya, yaitu seperti pondasi tiang pancang. Perbedaannya adalah pada cara pengerjaannya, yaitu porpile dimulai dengan melubangi tanah dahulu sampai kedalaman yang dibutuhkan. Kemudian pemasangan tulang besi yang dilanjutkan dengan pengecoran beton. Berikut adalah perencanaan pondasi dangkal. Yang pertama, siapkan data pondasi footplate. Yang kedua, harus mengetahui kapasitas daya dukung tanah. Dan yang ketiga, harus mengetahui kontrol ketegangan tanah. Dan yang keempat, harus menghitung gaya geser pada footplate. Dan yang kelima, harus menghitung pembesian pada footplate. Berikut adalah data pondasi footplate. Untuk data tanah, berikut ada kedalaman fondasi dengan inisial DF, lanjut berat volume tanah dengan inisial huruf G, dan sudut gesek dalam dan inisial huruf F, kohesi, inisial huruf C, dan tahanan konus rata-rata dan inisial QC kecil dengan nominal sekian. Lalu untuk dimensi fondasi, lebar fondasi arah X dengan inisial BX, lebar fondasi arah Y dengan inisial BY, lalu tebal fondasi dengan inisial huruf H, lalu lebar kolom arah X dengan inisial huruf BX kecil, lalu dengan lebar kolom arah Y dengan inisial huruf B kecil Y, lalu posisi kolom dalam 40, tepi 30, sudut 20, inisial huruf AS, lalu ada bahan konstruksi, kuat tekan beton, FC, kuat leleh baja tulangan, FY, berat beton bertulang G kecil, C kecil, dan yang terakhir beban rencana fondasi, ada gaya aksial akibat beban terfaktor, PU, momen arah X akibat beban terfaktor MUX, lalu yang terakhir momen arah Y akibat beban terfaktor MUY. Selanjutnya ada kapasitas daya dukung tanah. 1. Menurut Terzaghi dan Peck. Kapasitas dukung ultimate tanah menurut Terzaghi dan Peck 1943 sebagai berikut. Rumusnya QU sama dengan C kali NC 1 tambah 0,3 kali B per L tambah DF kali gamma
kali NQ tambah 0,5 kali B kali NG 1 kurang 0,2 kali B per L. Dengan keterangan sebagai berikut. C sama dengan kohesi tanah, DF sama dengan kedalaman fondasi, gamma sama dengan berat volume tanah, B sama dengan lebar fondasi, L sama dengan panjang fondasi. Sudut gesek dalam sebagai berikut. C sama dengan 11,77 derajat, DF sama dengan 1,25 M, Y sama dengan 16 kN per M pangkat 3, B sama dengan BY sama dengan 1,5 M, L sama dengan BY sama dengan 1,5 meter, faktor reduksi sama dengan 15 derajat, terus faktor reduksi sama dengan faktor reduksi per 180 kali V sama dengan 0,26 rad, A sama dengan E pangkat 3 kali V per 4 kurang faktor reduksi per 2 kali tan faktor reduksi sama dengan 1,8153,276. Terus ada KPY sama dengan 3 kali tan kuadrat 45 derajat tambah setengah kali faktor reduksi tambah 33 derajat sama dengan 20,359467. Faktor kapasitas dukung tanah menurut Terzaghi sama dengan NC sama dengan 1 per tan faktor reduksi kali A pangkat 2 bagi 2 kali cos pangkat 2 45 tambah faktor reduksi bagi 2 kurang 1 sama dengan 12,861. NQ sama dengan A pangkat 2 bagi 2 kali cos kuadrat 45 tambah faktor reduksi bagi 2 sama dengan NC kali tan faktor reduksi tambah 1 sama dengan 4,446. N gamma sama dengan setengah kali tan faktor reduksi kali KP gamma per cos kuadrat faktor reduksi kurang 1 sama dengan 2,5. Kapasitas dukung ultimate tanah menurut Terzaghi sama dengan QU sama dengan C kali NC 1 tambah 0,3 kali B per L tambah DF kali gamma kali NQ tambah 0,5 kali B kali N gamma kali 1 kurang 0,2 kali B per L sama dengan 287,21. Kapasitas dukung tanah QA sama dengan QU bagi 3 sama dengan 95,74 kN per meter kuadrat. Kedua, menurut Meyerhof 1996. Kapasitas dukung tanah menurut Meyerhof sebagai berikut. QA sama dengan QC bagi 33 kali B tambah 0,3 per B kuadrat kali QD dalam kilogram per sentimeter kuadrat. Dengan KD sama dengan 1 kali E1 tambah 0,33 kali DF per B. Harus lebih kecil atau sama dengan 1,33. QC sama dengan tahanan konus rata-rata hasil sondir pada dasar fondasi dengan satuan kilogram per sentimeter kuadrat. B sama dengan lebar fondasi, DF sama dengan kedalaman fondasi. Tahanan konus rata-rata hasil sondir pada dasar fondasi. B sama dengan BY sama dengan 1,5 meter, DF sama dengan 1,25 meter, KD sama dengan 1 tambah 0,33 kali DF per B sama dengan 1,275, lebih kecil daripada 1,33, maka diambil KD sama dengan 1,275, QC sama dengan 95 kg per cm kuadrat. QA sama dengan QC bagi 33 dikali B tambah 0,3 per B kuadrat dikali QD sama dengan 2,285 kg per cm kuadrat. QA sama dengan 528,55 kN per meter kuadrat. Pakai dari kapasitas dukung tanah dari Terzaghi dan Peck, kemudian kapasitas dukung tanah dari Meyerhof, ini dipilih dari yang paling kecil, sehingga dipilih dari Terzaghi dan Peck yang nilainya 95,74 kN per meter persegi. Kemudian kita kontrol tegangan tanah dari daya dukung tanah yang tadi kita perhitungkan.
Yang pertama, menghitung luas dasar footplate, yaitu A sama dengan BX dikalikan BY. Kemudian perhitungan tahanan momen arah X dan arah Y, di mana untuk arah X, WX sama dengan 1/6 kali BY kali BX kuadrat, dan WY sama dengan 1/6 kali BX dikalikan BY kuadrat. Kemudian tinggi tanah di atas footplate, Z sama dengan DF min H, dan tekanan akibat berat footplate dan tanah Q didapatkan 21,600. Jadi kombinasi dari berat footplate sendiri dan tanah yang ada di atasnya. Kemudian perhitungan untuk kontrol eksentrisitas pada pondasi di arah X dan di arah Y. Untuk di arah X, EX sama dengan MUX per PU harus lebih kecil dari BX per 6. Sehingga jika nilai tersebut sesuai, maka dapat dikatakan perencanaan sudah oke. Jika lebih besar dari BX per 6 atau BY per 6, MU per P-nya, maka harus diubah ke dimensi yang lebih besar. Tekanan tanah maksimum yang terjadi pada dasar pondasi atau Qmax. Di sini Qmax sama dengan PU per A ditambah MUX per WX ditambah MUY per WY ditambah Q. Yang nilainya Qmax harus lebih kecil dari QA. Di sini nilainya 82,560 kN per meter persegi. Kemudian tekanan tanah minimum yang terjadi pada dasar pondasi Qmin sama dengan PU per A min MUX per WX min MUY per WY ditambah Q sama dengan 82,560 kN, dan Qmin ini lebih besar dari 0 sehingga tidak terjadi tegangan tarik dan dapat dikatakan oke. Selanjutnya yaitu kontrol gaya geser pada footplate. Tinjauan gaya geser untuk arah X. Nah, di sini seperti pada gambar, untuk perhitungannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu untuk jarak satu ruangan terhadap sisilan beton yaitu di aksen dengan nilai 0,075 meter, tebal efektif footplate didapat dari D sama dengan H kurangi D aksen yaitu 0,125 meter, jarak bidang kritis terhadap sisi luar footplate yaitu AX sama dengan BX min kecil X min D per 2 sama dengan 0,538 meter. Lalu tebalan tanah pada bidang kritis geser arah X yaitu CX sama dengan Qmin ditambah BX kurangi AX dibagi BX dikali Qmax min Qmin yaitu dengan nilai 54,5. Selanjutnya gaya geser arah X yaitu VUX sama dengan QX ditambah Qmax dikurangi QX per 2 min Q dikali AX dikali Y sama dengan 37,64 kN Newton. Lalu lebar bidang geser untuk tiga arah X Y sama dengan Y besar Y yaitu 1500 mm. Tebal efektif footplate D sama dengan 125 mm. Selanjutnya rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom yaitu data konkret sama dengan BX min per BY sama dengan 10.000. Lalu buat geser footplate arah X diambil nilai terkecil dari BC yang diambil dari persamaan seperti berikut, yaitu BC sama dengan 1 ditambah 2 per BC dikali akar BC aksen dikali B kali D per 6 dikali 10 per 3. Didapat hasil 419,263 kN. Lalu ada BC sama dengan AS kali D per B plus 2 dikali akar BC aksen dikali B dikali D dibagi 12 dikali 10 meter sama dengan 372
0,678 km. Lalu ada VC sama dengan 1/3 dikali akar SC aksen dikali B dikali D dikali 10 min 3 sama dengan 209,508 km. Diambil part geser flat dengan nilai VC yang terkecil yaitu 279,508 km. Dan faktor reduksi kekuatan geser yaitu 0,75, kuat geser flat yaitu faktor reduksi dikali VC sama dengan 209,631 km. Syarat yang harus dipenuhi yaitu faktor reduksi dikali VC lebih dari sama dengan PUX, didapat hasil 209,631 lebih besar dari 37,649 sehingga hasilnya adalah. Selanjutnya tinjauan dasar arah Y. Ikut keterangan gambarnya. Lalu jarak pusat ulangan terhadap sisi luar beton pada di aksen yaitu 0,085 m. Tebal efektif flat D sama dengan H kurang D aksen yaitu 0,115 meter. Jarak bidang kritis terhadap sisi luar flat yaitu AY sama dengan BY min D kecil B min D bagi 2 sama dengan 0,53 meter. Sedangkan tanah pada bidang kritis geser arah X yaitu BY sama dengan B min plus BY min aksil Y per BY kali Bmax min Bmin tidak berhasil 53,768 kN per meter kuadrat. Gaya geser arah Y yaitu PUD sama dengan Y ditambah Bmax dikurangi Y dibagi 2 min G dikali A kecil Y dikali Bx. Dapat hasil 37,92 kN. Lebar bidang geser untuk tujuan arah Y yaitu D sama dengan D besar yaitu hasilnya 1500 mm dengan tebal efektif flat yaitu 115 mm. Rasio sisi panjang terhadap sisi standar kolom yaitu konkret per Bx per By sama konkret sama dengan Bx per By sama dengan 2000. Buat geser flat arah Y diambil nilai terkecil dari nilai Vc yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Vc sama dengan 1,42 per beta konkret dikali akar C kuadrat kali B dikali D dibagi 6 dikali 10. Hasilnya yaitu 385,722 kN. Lalu ada VC sama dengan KS dikali D per D plus 2 dikali akar C aksen ditambah D dikali D dibagi 2 kali akar C sama dengan 325,721 kN. Selanjutnya ada VC sama dengan 1/3 dikali akar FC aksen ditambah B dikali D 10 pangkat yang 3. Hasilnya sama dengan 257,18 kN. Sehingga diambil part geser flat yaitu 257,18 kN. Faktor reduksi kekuatan geser yaitu 0,75 sehingga faktor geser flatnya yaitu faktor reduksi dikali VC sama dengan 192,861 kN. Syarat yang harus dipenuhi yaitu faktor reduksi dikali VC lebih dari sama dengan PUX sehingga 122,861 lebih dari sama dengan 37,892 sehingga aman. Nantinya tinjauan geser 200 atau pon. Adalah keterangan gambarnya. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 0,085 meter. Tebal efektif foot plate D sama dengan H-D aksen sama dengan 0,12 meter. Lebar bidang geser pons arah X, Cx sama dengan Bx ditambah 2 kali D sama dengan 0,415 meter. Lebar bidang geser pons arah Y, Cy sama dengan By plus 2 kali D sama dengan 0,415 meter. Gaya geser pons yang terjadi P up sama dengan Bx kali By min Cx kali Cy dikali
Qmax ditambah Qmin per 2 min Q sama dengan 43,956 kN. Lebar bidang geser pons AP sama dengan 2 kali CX ditambah CY kali D sama dengan 0,191 meter persegi. Lebar bidang geser pons BP sama dengan 2 kali CX ditambah CY sama dengan 1,660 meter. Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom. Beta konkret sama dengan BX per PY sama dengan 10.000. Tegangan geser pons diambil nilai terkecil dari FP yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. FP sama dengan 1 ditambah 2 per beta konkret dikali akar FC aksen per 6 sama dengan 2,236 MPa. FP sama dengan alfa S kali D per BP ditambah 2 kali akar FC aksen per 12 sama dengan 1,778 MPa. FP sama dengan 1/3 kali akar FC aksen sama dengan 1,491 MPa. Tegangan geser pons yang diisyaratkan FP sama dengan 1,491 MPa. Faktor reduksi kekuatan geser pons sama dengan 0,75. Kuat geser pons F kali VNP sama dengan F kali AP kali FP kali 103 sama dengan 213,43 kN. Syarat yang harus dipenuhi. Faktor reduksi dikali VNP lebih besar dari VUP. 213,433 lebih besar dari 43,956 yang berarti aman atau oke. Faktor reduksi dikali VNP lebih besar dari PU. 213,433 lebih besar dari 47,600 yang berarti aman atau oke. Yang berikutnya ada pembesian footplate. Tulangan lentur arah X. Jarak tepi kolom terhadap sisi luar footplate. AX sama dengan BX min BX per 2 sama dengan 0,600 meter. Tegangan tanah pada tepi kolom QX sama dengan Q min plus BX min AX per BX kali Qmax min Q min sama dengan 50.716 kN per meter persegi. Momen yang terjadi pada footplate akibat tegangan tanah MUX sama dengan setengah kali AX kuadrat kali QX ditambah 2/3 kali Qmax min QX min Q kali BY sama dengan 13,593 kNm. Lebar plat fondasi ditinjau B sama dengan BY sama dengan 1.500 mm. Tebal footplate, H sama dengan 200 mm. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 75 mm. Tebal efektif plat D sama dengan H min D aksen 125 mm. Kuat tekan beton FC aksen sama dengan 20 MPa. Kuat leleh baja tulangan FY sama dengan 240 MPa. Modul plus elastis baja ES sama dengan 2,00 E ditambah 5 MPa. Faktor distribusi tegangan beton B1 sama dengan 0,85. Rho B sama dengan B1 kali 0,85 kali FC aksen per FY kali 600 kali 600 ditambah FY sama dengan 0,043005952. Faktor reduksi kekuatan lentur F sama dengan 0,80. Rmax sama dengan 0,75 kali RB kali FY kali 1 min setengah kali 0,75 kali RB kali FY per 0,85 kali FC aksen sama dengan 5,979. MN sama dengan MUX per F sama dengan 16,952 kNm. Rn sama dengan MN kali 106 per B kali D kuadrat sama dengan 0,72497. Rn lebih besar Rmax yang berarti aman atau oke. Rasio tulangan yang diperlukan, Rho sama dengan 0,85 kali FC aksen per FY kali 1 min akar 1 min 2 kali Rn per 0,85 kali FC aksen sama dengan 0,0031.
Rasio tulangan minimum, rho min sama dengan 0,0025. Rasio tulangan yang digunakan, rho sama dengan 0,0031. Luas tulangan yang diperlukan, AS sama dengan R kali B kali D sama dengan 579,01 mm persegi. Diameter tulangan yang digunakan, D sama dengan 13 mm. Jarak tulangan yang diperlukan, S sama dengan P per 4 kali D kuadrat kali B per AS sama dengan 334 mm. Jarak tulangan maksimum S max sama dengan 200 mm. Jarak tulangan digunakan S sama dengan 200 mm. Digunakan tulangan D13 sama dengan 200 mm. Luas tulangan terpakai AS sama dengan P per 4 kali D kuadrat kali B per S sama dengan 995,49 mm persegi. Nah, untuk selanjutnya adalah tulangan lentur mengarah ke Y dengan desain sebagai berikut. Untuk selanjutnya adalah perhitungannya. Didapatkan jarak tepi kolom terhadap sisi luar footplate dengan rumus sebagai berikut. Dihasilkan nilai 0,600 meter dengan tegangan tanah pada tepi kolom dengan rumus Y sama dengan Q min plus BY min AY per BY kali X Himax min Himin sama dengan 50,716 kN per meter persegi. Nah, kemudian untuk momen yang terjadi pada plat fondasi akibat tegangan tanah didapatkan nilai sebesar 13,593 kN. Untuk lebar plat fondasi yang ditinjau sebesar 1.500 mm, tebal plat fondasi 200 mm, jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton 85 mm, tebal efektif plat dengan rumus D sama dengan H-D aksen sama dengan 115 mm. Nah, untuk kuat tekan betonnya FC aksen sama dengan 20 MPa, untuk kuat tanah baja tulangan atau FY 240 MPa. Next. Untuk faktor distribusi tegangan beton atau B1 sebesar 0,85, rho B sama dengan beta 1 kali 0,85 dikali FC asen per FY dikali 600 per 600 per FY sebesar 0,04300595. Nah, untuk faktor reduksi kekuatan lentur atau F sebesar 0,80. Kemudian R max dengan rumus sekian didapatkan nilai 5,979, Mn sama dengan MUY per F sama dengan 16,992 kN, Rn sama dengan Mn kali 106 per B kali D2 0,8565. Nah, dengan ketentuan Rn kurang dari R max, maka hal tersebut dapat dinyatakan oke. Nah, untuk rasio tulangan yang diperlukan dengan rumus sebagai berikut didapatkan hasil 0,0037. Next. Kemudian untuk rasio tulangan minimum atau ROMIN sebesar 0,0025. Rasio tulangan yang digunakan 0,0037. Luas tulangan yang diperlukan 631,98 mm persegi. Diameter tulangan yang digunakan 12 mm. Jarak tulangan yang diperlukan 315 mm. Jarak tulangan maksimum 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan 200 mm. Digunakan tulangan D13 yaitu sebesar 200 mm, luas terpakai dengan rumus AS sama dengan P per 4 kali D2 kali BS kali B per S dihasilkan 995,49 mm persegi. Next. Nah, yang kemudian adalah tulangan susut. Untuk perhitungannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini rasio tulangan susut minimum dengan 0,0014, luas tulangan susut arah X 262,500 mm persegi, luas tulangan susut arah Y 241,500 mm persegi, diameter tulangan yang digunakan adalah 10 mm, jarak tulangan susut arah X 449 mm, jarak tulangan susut maksimum arah X SX max 200 mm, jarak tulangan susut arah X yang digunakan 200 mm, jarak tulangan susut arah Y
488 mm. Jarak tulangan susut maksimum arah Y 200 mm. Jarak tulangan susut arah Y yang digunakan 200 mm. Digunakan tulangan susut arah X dengan diameter 10 sampai 200. Digunakan tulangan susut arah Y dengan diameter 10 sampai 200. Dan di sini adalah pondasi footplate dengan ukuran di sini 150 cm dan 150 cm. Dan ini tampak samping dari pondasi footplate dengan ketebalannya 20 cm. Dan ini untuk potongan BB-nya dan potongan AA untuk pondasi footplate-nya. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk tugas besar perencanaan pondasi dangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.